Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fid din, arsalani wa arsalakumullah. Sahabat fillah, anakku sekalian dimanapun kalian berada, siswa-siswi SMP Putra Harapan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan kekuatan, nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat agung, nikmat besar, nikmat mulia yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bernafas, melangkahkan kaki dengan nikmat iman dan Islam. Ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kepada para keluarganya, sahabat, sahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang sikoh dan istiqomah di atas sunnahnya hingga yaumul akhir. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini Ustadz mengajak kalian untuk berpikir. Sepatutnya seorang pemuda, pemudi, untuk kemudian di masa mudanya gunakan untuk berpikir, gunakan untuk kemudian kebaikan. Tidak sepatutnya kita kemudian gunakan masa muda itu hanya untuk berleha-leha, untuk hal yang kesia-siaan. Maka gunakanlah masa muda kita untuk berpikir hal yang positif. Maka pada kesempatan ini Ustadz ingin mengajak kalian untuk berpikir, kenapa sih kita harus menghafal Quran? Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini Ustadz ingin kembali mengajak kalian untuk berpikir, kenapa sih kita harus menghafal Quran? Apa sih Al-Quran itu? Apa sih keutamaan dan kemuliaan jika kita kemudian menghafal Quran? Kita harus kembali mengingat sejarah. Kita harus mengetahui bagaimana proses Al-Quran itu turun, di mana Al-Quran itu turun, kepada Nabi siapa Al-Quran itu turun. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, kita telah ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah yang mulia, yang kemudian Allah kirimkan, Allah berikan kepada Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan, untuk mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi malaikat yang paling mulia dari semua malaikat. Itulah kemuliaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu kemudian diberikan, diutus, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi nabi yang paling mulia dari semua nabi. Itu karena Al-Quran. Kemudian Al-Quran kemudian diturunkan di dua kota yang mulia, yaitu kota Makkah dan Madinah. Dan dua kota ini menjadi dua kota Haramain, menjadi kota yang paling mulia. Bahkan dua kota ini nanti tidak akan mampu, tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Kota ini dijaga oleh para malaikat di semua sisi kotanya. Maka inilah kemuliaan Al-Quran. Kemudian generasi di mana kemudian Al-Quran itu diturunkan, para sahabat, sahabiyah menjadi generasi terbaik, menjadi generasi yang paling mulia, yang paling dekat dengan Rasulullah, yang mereka kemudian berada bersama Rasulullah pada masa itu, menjadi generasi yang paling mulia. Anak-anakku sekalian, itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia dari semua nabi. Kemudian dua kota yang menjadi tempat di mana Al-Quran itu diwahyukan menjadi kota yang paling mulia, yaitu kota Makkah dan Madinah. Kemudian ya, siapa yang kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk menghafal Quran, maka mereka menjadi
ahlul Quran, menjadi keluarga Allah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Sesungguhnya ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Maka apalagi yang kita cari, apalagi yang kita cita-citakan, apalagi yang kita dambakan selain menjadi orang pilihan Allah. Kenapa sih kemudian kita harus menghafal Quran? Apa keutamaan yang kemudian setelah kita kemudian menghafal Quran? Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, ayo kita berpikir. Ayo kita berpikir logis. Para ilmuwan barat telah melakukan penelitian bahwa ternyata huruf Al-Quran, satu huruf Al-Quran ketika dibacakan, maka itu ternyata bisa membuat sel-sel saraf yang koneksinya terputus, itu akan bisa tersambung. Karena menurut penelitian ilmuwan barat, ketika kita marah, sedih, nangis, galau berlebihan, kecapean, maka itu bisa membuat koneksi saraf otak kita tidak bekerja dengan sempurna. Dan Masya Allah, ketika diteliti oleh mereka ilmuwan barat, yang notabene mereka adalah orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani, bahkan ada yang ateis, mereka kaget. Dan ternyata ketika kita membaca Quran, bahkan menghafal Al-Quran, koneksi saraf otak kita yang terputus bisa tersambung, bisa menjadi segar kembali. Itu salah satunya. Kemudian, apalagi yang kemudian, kenapa kita harus menghafal Quran? Yang tadi Ustadz sudah jelaskan. Di antaranya adalah kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana diturunkan dari tempat yang paling mulia, orang yang hafalnya menjadi orang yang paling mulia. Selanjutnya Ustadz ingin mengajak kalian untuk berpikir lagi, apa yang kemudian kita dapatkan setelah kita menghafal Al-Quran. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, di dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak yang menghafal Quran, seorang anak yang menghafal Quran nantinya akan memberikan mahkota, akan memberikan mahkota kebahagiaan. Mahkota itu bahkan lebih terang daripada cahaya matahari yang akan diberikan oleh anak yang menghafal Quran kepada orang tuanya nanti. Ayo kita berpikir, apakah hari ini kita bisa memberikan balasan jasa-jasa kedua orang tua kita? Maka tidak akan bisa. Dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang sahabat yang kemudian setiap hari melatih dirinya dengan menggendong anak unta. Nah, anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita hari ini bisa membalas jasa kedua orang tua kita? Apakah hari ini kita bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita dengan memberikan uang, harta, dan segalanya? Tidak akan bisa, tidak akan mau. Maka sebagai anak yang baik, anak yang kemudian menghafal Al-Quran, yang mengerti akan Al-Quran, kita harus berusaha bagaimana kemudian membalas jasa kedua orang tua kita. Maka salah satu caranya apa? Dengan kita menghafal Al-Quran. Karena ketika kita bisa menghafal Al-Quran, kita nanti bisa memberikan hadiah, mahkota kepada kedua orang tua kita nanti di akhirat kelak. Dan itu menjadi kebanggaan orang tua kita nanti. Meskipun kita di dunia, kita kasihkan mobil, kita kasihkan orang tua, rumah, maka itu tidak akan bisa menolong orang tua kita nanti di akhirat kelak. Maka dengan kita menghafal Al-Quran, kita bisa menolong kedua orang tua kita. Selanjutnya, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, menghafal Al-Quran sangat mudah. Akan tetapi tergantung bagaimana kita menjaga hati kita, mempersiapkan dari hati kita dan segalanya. Maka ayo kita semangat dalam menuntut ilmu agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan bihi ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Maka menuntut ilmu Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran adalah bagian ilmu, bagian dari menuntut ilmu. Maka ayo kita bersemangat. Intinya, pada kesempatan ini Ustadz ingin mengajak kalian untuk berpikir, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran?
Karena dengan Al-Quran lah kita akan bisa menjadi mulia. Bisa mulia di dunia, bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat. Nah, anakku sekalian, ada beberapa pesan yang ingin Ustadz sampaikan. Jaga kesehatannya di rumah, jaga adabnya, karena ketika kita ingin menghafal Al-Quran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang jelas, kita harus sehat. Karena ketika kita sakit, kita akan kesulitan untuk menghafal Al-Quran. Adab dan akhlak kita harus kita jaga, karena orang tidak akan melihat hafalan kita, tidak melihat berapa hafalanmu, tapi orang akan melihat dari luar kita. Bagaimana adab kita, akhlak kita kepada yang lebih tua, kepada mbah-mbah, kepada nenek-nenek, kepada anak kecil. Hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih kecil. Anak-anakku sekalian, jaga kesehatannya di rumah dan tetap jaga jarak dimanapun kalian berada. Dan itu Ustadz mohon maaf. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz undur diri. Mohon maaf. Yang lebihnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya datang dari Ustadz sendiri. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum.